Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang serius. Dan ini penting untuk kamu ketahui. Apalagi kamu yang sedang berpacaran dengan seorang pria. Ataupun yang lagi membangun kedekatan dan serius. Berbicara tentang pria yang bersamamu adalah tulang rusukmu. Itu tandanya apa? Jadi apa yang menandakan bahwa dia itu adalah tulang rusukmu atau tidak? Sehingga engkau bisa menilai, lalu kemudian mengambil keputusan. Apakah hubungan itu dilanjut ke yang lebih serius, artinya pernikahan, atau sampai di situ saja? Karena kamu bisa menilai dia tulang rusuk muka atau enggak. Oke? 5 tanda pria yang bersamamu adalah tulang rusukmu. Maka yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah dia mendoakanmu seperti kamu mendoakan dia. Jadi artinya kalian saling berdoa dan saling mendoakan. Saya ingat benar teman-teman ketika saya berpacaran ya dengan istri saya sekarang ini ya, waktu kami berpacaran. Kami itu bangun tidur ya, sekalipun kami LDR ya, bangun tidur sama-sama berdoa. Mau tidur juga waktu LDR sama-sama berdoa. Terus kemudian ada masalah segala macam sama-sama berdoa. Saling mendoakan. Bukan supaya kelihatan saya rohani, supaya kelihatan dia rohani, supaya wow, supaya cari perhatiannya, supaya menyakitkan dia, bukan. Tapi ini menjadi sebuah keharusan untuk kita tahu bahwa dia adalah tulang rusuk saya atau pasangan saya. Karena begini, gak mungkin, gak mungkin kita bisa tahu bahwa dia adalah tulang rusuk saya atau saya adalah jodohnya dia tanpa Tuhan memberikan peneguhan atau tanda. Kalau kita, bisa saja penilaian kita bisa salah, bisa keliru. Kita rasa cocok, kita rasa jodoh kita, padahal enggak. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan akan kasih peneguhan. Tuhan akan kasih tanda yang kemudian membuat kita mantap bahwa dia adalah tulang rusuk saya. Oke? Itu yang pertama, saling mendoakan. Yang kedua adalah saling mensyukuri. Si pria tersebut bersyukur memilikimu, si ceweknya juga bersyukur memiliki si pria tersebut. Masing-masing ada nih kekurangannya, ada kelemahannya, bahkan masing-masing ada masa lalunya. Dan apapun masa lalunya, kekurangannya, kelemahannya, itu bukan untuk disungut-sungutin, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dikorek-korek, dicari kesalahannya, tapi belajar mensyukuri. Karena itu gak mungkin dihilangkan. Masa lalu itu bagian dari perjalanan kehidupan. Kekurangan dan kelemahan itu juga bagian dari kehidupan. Mana ada manusia yang sempurna. Semua manusia punya kekurangan, semua manusia punya kelemahan. Tapi kalau kemudian bisa saling mensyukuri, pria itu bersyukur memiliki kamu, dekat sama kamu, terlepas kamu punya kekurangan, kelemahan, dia bersyukur. Itu tandanya bahwa kamu adalah tulang rusuknya, bahwa dia adalah tulang rusukmu, bahwa kalian adalah jodoh. Karena apa? Saling mensyukuri. Nah, pertanyaannya, lebih banyak bersyukurkah atau lebih banyak membanding-bandingkan? Lebih banyak bersyukurkah atau mencari-cari kesalahan? Dari situ kita bisa tahu dia ini tulang rusuk saya apa enggak. Ya, yang pasti kata mensyukuri adalah kata kuncinya. Dan rahasia untuk setia hanya satu, bersyukur. Orang yang bisa bersyukur, saya bisa garanti orang itu pasti setia. Karena apa? Dia menerima semua kekurangan dan kelemahan, dan itu membuat dia setia, tidak membanding-bandingkan. Oke?
Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda pria yang bersamamu adalah tulang rusukmu. Maka yang ketiga adalah seiman. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Sepintar apapun kamu menjabarkan ini, menjelaskan ini, tapi dengarkan baik. Seiman itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu sebuah keharusan dan itu perintah daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Jadi kata janganlah itu kata perintah, kata larangan. Nah, kalau kamu melanggar, kamu menanggung akibatnya. Tapi kalau kamu taat, kamu akan mendapat berkah atau berkat yang daripada Tuhan. Nah, pertanyaan saya teman-teman, pria yang sedang bersamamu saat ini, pacarmu, atau kamu yang lagi dekat dengan seorang pria, seiman gak sama kamu? Kalau tidak seiman, dikatakan firman Tuhan, jangan. Kata jangan itu kata larangan, itu kata perintah. Dan jangan mengajari Tuhan. Seolah-olah kamu cari-cari alasan ini, alasan ini, alasan ini. Kata jangan artinya kata perintah. Gak ada alasan. Kata jangan, 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 jangan. Dan kamu tidak lebih pintar daripada Tuhan. Ya, jadi perhatikan baik, itu penting banget. Seiman, tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda pria yang bersamamu adalah tulang rusukmu. Maka yang keempat adalah sepadan. Saya selalu bilang begini, sepadan tidak berbicara satu suku. Saya selalu bilang sepadan tidak berbicara tentang pendidikan yang sama setinggi apa. Bukan. Kata sepadan tidak berbicara tentang warna kulit yang sama, model rambut yang sama, model mata yang sama. Bukan. Kata sepadan itu berbicara tentang saling. Si pria dan wanita saling menyayangi, saling mencintai, saling perhatian, saling peduli, saling berkorban, saling mengalah, saling respect, saling menghormati. Itu saling. Itu namanya sepadan. Saling. Nah, pertanyaan saya, teman-teman cewek, apakah dia mengasihimu seperti engkau mengasihi dia? Apakah dia peduli seperti engkau peduli sama dia? Apakah dia cinta seperti engkau cinta sama dia? Apakah dia berkorban seperti engkau berkorban untuk dia? Apakah dia serius seperti engkau serius kepada dia? Jadi kata sepadan itu artinya saling. Nah, kalau cuma kamu yang cinta sama dia, dia gak cinta sama kamu, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, pertanyaan saya, apakah dia mencintaimu seperti engkau mencintai dia? Apakah dia menyayangimu seperti engkau menyayangi dia? Apakah dia menghormati dan menghargai engkau seperti engkau menghargai dan menghormati dia? Kalau itu dilakukan, itu artinya dialah tulang rusukmu. Tapi kalau cuman kamu yang perhatikan, cuman kamu yang peduli, cuman kamu yang menyayangi, cuman kamu yang cinta, cuman kamu yang serius, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Kamu harus tegas, supaya kamu jangan buang-buang waktu, dan supaya kamu jangan dirugikan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda pria yang bersamamu adalah tulang rusukmu. Yang terakhir adalah masing-masing daripada orang tua, baik dari si cewek ataupun si cowok, itu masing-masing memberikan restu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Itu adalah perintah dari firman Tuhan. Saudara hormati, saudara diberkati, saudara panjang umur, dan saudara berbahagia. Tapi kalau saudara nggak menghormati, egois, mementingkan diri sendiri, maka saudara artinya tidak menghormati
perintah atau firman daripada Tuhan. Dan jangan terkejut kalau saudara pada akhirnya tidak diberkati atau tidak mendapatkan berkat. Jadi pentingnya restu daripada orang tua, sebab itu perintah Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah engkau direstui oleh orang tuanya, atau sudahkah orang tuanya merestui engkau? Nah, ini coba perhatikan 5 tanda ini, supaya engkau memutuskan apakah menikah sama dia atau tidak. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.